Guys, selamat datang di Tom and Chat. Aku Tama. Dan aku Irsyad. Jadi di video kali ini kita bakal nge-review salah satu tempat makan yang murah banget, khususnya di daerah Tembalang. Banyumanik. Nah, ini video pertama kita guys. Jadi nanti channel ini kita khususin buat teman-teman yang relevan gak adanya dengan kita. Kita kuliah di daerah Semarang, aku di Undip dan Tama di Polines. Kita akan buat video-video tentang seputar daily anak kos, tentang gimana cara ngatur keuangan, gimana tentang apa lagi ya. Pokoknya nanti flow aja lah. Iya, gitu. Oke. Nah, nanti di video kali ini kita bakal review makanan sama apa, Tam? Sama Cerita-cerita Oke, kita langsung aja ke tempatnya. Oke guys, kita sudah sampai di tempatnya. Tempatnya berlokasi di Kecamatan Banyumanik, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah. Nah, sini kita mau pesan makanan. Nah, uniknya sini tuh boleh ngambil sepuasnya, nasi sepuasnya. Ada nasi biasa, ada nasi uduk, ada aneka tumis, ada apa lagi, Tam? Ada kering, Ada kering. ada sambalnya juga. Ya. Itu cuma 7.000 guys. Dan menu-menu samping lainnya seperti ayam, bebek, telur, dan lain-lain. Kita langsung aja ke teman. Oke, langsung ya guys. Jadi di sini ada nasi uduk sama nasi biasa. Kamu ambil yang mana nih, Tam? Nasi uduk dong. Ya. Es teh. Adanya apa? Es teh manis. Ya. Oke guys, jadi ini hasil dari 7.000 dapat segini banyak. Kita bisa ngambil oseng-oseng sepuasnya sama nasi. Nasinya itu ada 2 jenis, jadi nasi biasa sama nasi uduk, dan itu kita ngambil sepuasnya. Nah, tadi jadi di sini kan di sini tulisan di sini tulisannya 12.000 karena di sini kita ngambilnya es teh. Namanya es teh. Iya, nambah sama es teh. Jadi aslinya beneran 7.000. Oke. Kita langsung review aja. Jangan lupa sambalnya guys. Jangan lupa kita pakai sambal karena kalau nggak pakai sambal itu rasanya kurang nikmat. Jadi kalian kalau di sini mesen tanpa lauk di kasir itu makan oseng-osengnya pun tetap enak, masih bisa untuk dimakan, maksudnya rasanya enak. Yap. Terus buat anak-anak kos biasanya kan kalau masak itu kan belinya frozen food, cuma masak nasi, terus masak kayak nugget, masak kayak cireng dan lain-lain. Kan biasanya nggak sempat masak sayur karena terlalu lama. Nah, di Abah Gatot ini stok banget buat kita yang nurunin asupan serat kita.
yang anak-anak kos biasanya nggak pernah makan sayur. Jadi ya Bakatot ini bisa kalian jadiin tempat dimana kalian bisa nyukupin serat kalian dengan harga cuma 7.000. 7.000. Fun fact-nya di sini tuh nasi sama sambalnya boleh refill guys. Jadi Bebas. bisa refill sepuasnya tanpa bayar lagi ya, Seth? Kecuali kita mau Ambil refill, sayurnya. ya ngambil oseng-osengnya, itu nanti ada teks tambahan. Belum betul Tam. Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim awal wal akhir. Betul kan gitu? iya. Jangan lupa kalau sebelum makan kita berdoa. Tadi seperti kita lupa berdoa. Dan kalau kalian lupa berdoa sebelum makan, kalian bisa doanya kayak gini. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Nah, jadi seperti itu. Ya. Berarti salah aku tadi. Tadi kamu gimana? Bismillahirrahmanirrahim fil awali wal akhir. Itu Bismillahi. Aku malah lupa ya. Oh, Bismillahi awalahu wa akhirahu. Oke. Ini anak bodoh ya guys. Iya. Terus kita mau cerita journey kita. Kenapa kita sekolah di Undip. Dan Aku di jurusan informatika, sama Tama jurusan apa Tam? aku di teknologi rekayasa komputer D4. Tapi itu aslinya itu tuh teknik informatika juga dari yang D3, dan di apa ya? Itu dibuat ke D4. Basicnya itu sama, teknik informatika, tapi namanya teknologi rekayasa komputer. Jadi kalau di kelas itu kita bukan TRK tapi TI, teknik informatika. Jadi cuma namanya doang. Tapi mempelajari takbir nggak? Mempelajari juga. Oke. Kemarin habis praktikum bedah PC kita. Aku. Oke. Mungkin mulai dari kamu deh Tam. Kenapa bisa sampai ke jurusan rekayasa komputer di Polines? Jadi awalnya basicnya itu dari SMA emang udah ikut les coding, dan di situ mulai tertarik buat untuk ngoding. Dan pada kelas 12 itu aku akhirnya memutuskan di SNBP dan SNBT itu ngambil jurusan di yang ada berhubungannya sama coding. Kayak contohnya teknik informatika, terus teknologi rekayasa komputer. Awalnya itu aku ngambil di mana kalau Jogja itu? Bukan. UPN. Universitas Pembangunan Yogyakarta. Aku kan ikut termasuk siswa eligible. Jadi aku SNBP milih pilihan pertama UPN Jogja, terus yang kedua itu kalau nggak salah seingatku Brawijaya kalau nggak salah, teknik informatika juga. Terus akhirnya qadarullah nggak keterima di SNBP, akhirnya aku melanjutkan di SNBT. Nah di SNBT ini aku ngambil di UPN juga, terus di Brawijaya, sama yang terakhir ini Polines. Dan qadarullahnya keterimanya di Polines, dan sekarang bisa ketemu Irsyad, temanku. Kita ketemunya di kos. Jadi dia kamarnya sebelahku guys. Iya, jadi kita kosnya sebelahan. Kamu nggak tanya aku Tam? Oh iya. Jadi apa kamu kok bisa masuk Undip itu kenapa? Apa alasannya? Cerita dong dibalik kamu bisa masuk Undip. Ceritanya agak complicated guys. Jadi dulu aku basicnya tuh emang di SMA jurusannya tuh Sains dan Teknologi. Tapi interestku tuh ada di Social Science. Aku dulu mempelajari tentang filsafat,
politik, hukum. Terus lomba aku itu lomba debat. Aku juara satu lomba debat nasional di salah satu universitas di daerah Kudus. Nah, di situ sampai kelas 12 akhir aku tuh nggak pernah nyangka kalau misalnya aku mau masuk di jurusan informatika Tam. Jadi dulu tahu pikirannya antara aku mau masuk ekonomi atau masuk hukum. Oke. Nah, targetku itu bukan di SNBP. Ya. Karena aku pengen ngincer di Universitas Indonesia di jurusan hukum sama ekonomi. Karena aku ngerasa sekolahku nggak ada track record alumni yang kesana. Jadi aku ambil langkah SNBT. Aku kelas di GO dulu. Ambil programnya SNBT. Tapi sering berjalannya waktu, mungkin hamin 1 bulan kayaknya deh. Itu tuh tiba di sananya aku lakukan satu small riset. Dari situ aku nyimpulin kalau misalnya aku masuk di rumpun teknologi, kayaknya karirku akan lebih bagus. Maka dari itu aku nyobalah di informatika, dan itu benar-benar dari nol. Kalau kamu kan dulu udah pernah kelas coding kan? Iya. Aku basically nggak ada sama sekali di informatika, jadi I start from scratch guys. Gimana Tam? Selama hampir 3 bulan ya? Ya, hampir 3 Setengah bulan. semester di Polines. Polines lebih ke banyak tugasnya sih. Jujur, bahkan ini kan deteknya di hari Sabtu. Jadi nanti malam itu ada Mas Hamba, dan besok Minggu itu udah ada deadline buat tugas yang baru dikasih kemarin hari Jumat. Minggunya udah ada deadline. Terus Seninnya itu udah ada deadline tugas lagi, Selasanya pun juga ada deadline tugas. Ya ada tugas. Jadi selama seminggu itu full tugas. Jadi setiap pertemuan itu pasti ada tugas. Kalau di Polines. Oke. Terus gimana tidur? Aman? Jam tidur udah nggak aman. Tadi malam tidur jam berapa? Tadi malam aku terakhir kali ngeliat jam itu jam 2.14. Habis itu aku main HP kan sambil ngerjain tugas. Habis itu ketiduran. Dah, nggak tahu. Oke. Jadi sebagai mahasiswa, waktu tidur kita itu berantakan. Lebih tepatnya Tama sih guys. Aku nggak se ekstrim Tama guys. Nggak bisa aku. Aku minimal tuh harus tidur at least 5-6 jam. Karena aku pernah kan tidur di jam 2, Ya. terus subuhku kocar kacir Tam. Hmm. Telat. Iya agak rugi sih itu. Jadi kalau bisa aku maksimal jam 12 sudah tidur. Oh. Bangun jam 4:30 atau jam 5. Apa kamu mau ikutin tipsku? Gimana? Tipsku gini, jangan tidur sampai azan subuh berikutnya. Setelah azan subuh, baru kita sholat. Habis sholat baru tidur. Jangan guys, itu ekstrim guys. Tapi biasanya nanti bangun-bangun udah jam 7:30 gitu. Tapi poin plusnya kita udah sholat subuh. Oke, berarti udah sholat, tidurnya nanti flow aja gitu ya? Iya, flow. Tapi ini warning. Soalnya kamu kan termasuk yang kelas pagi kan ya, pagi siang. Nah, kelasku itu rata-rata di jam 7:30, 9. Jadi aku pernah baru bangun itu di aku masuk jam 8:30, baru bangun di jam 8 lebih dikit lah, 8 lebih dikit. Nah itu aku itu panik banget. Aku langsung packing laptop, buku sama segala macam ke tas. Habis itu aku langsung berangkat. Oh. Nah itu resikonya. Jadi kalian kalau mau kayak gitu harus mikir-mikir lagi lah, siap nggak buat kayak gitu. Jadi yang bisa nge-manage waktu kalian itu kalian sendiri guys, yang bisa menyesuaikan. Kira-kira kalau misalnya aku tidur jam segini, kira-kira aku kalau ngelakuin ini konsekuensinya tuh apa? Apa konsekuensinya itu produktif atau enggak? Jadi pinter-pinternya kalian guys. Terus itu Tam, ini
kelas 12 kan mungkin lagi struggle ya buat masuk. Oh iya, apalagi nih TKA nih, TKA. tahun ini ada TKA. Gimana Tam? Tips and trick belajar Tam? Kalau aku dulu sebagai mahasiswa Polines yang keterima di Polines, jalur SNBT, sebagai anak pondok juga ya, aku dulu itu belajar di pondokku, karena pondokku pondok modern ya. Di situ aku punya privilege, bukan privilege, kita dikasih kebebasan. Di semester kelas 12 semester akhir itu kita dikasih kebebasan. Jadi misal malam habis alakoh, habis sholat isya, habis makan, itu kita dikasih kebebasan buat belajar mandiri. Oke. Dan kita juga itu disediain guru private dari sekolah. Dia dari pembimbing khusus SNBT gitu dari Neutron. Oke. Berarti sama neutron aku geo guys. Iya. Enggak, sebenarnya aku karbitan. Ada Oh Neutron, karbitan. ada Neutron, ada apa yang satunya lagi itu? LCC kalau nggak salah. Bukan. Kok LCC? Aku lupa. Pokoknya itu. Tapi pokoknya yang ngajarin literasi bahasa Inggris itu bukan dari Neutron. Oh. Oke guys, jadi kita sudah selesai makan Dan kita rate berapa Tam? kita rate 9/10 Ini Kan. worth it banget buat anak kos. anak-anak yang kayak kita, khususnya yang kuliah di daerah Semarang, Polines, Undip, Ya. dan lain-lain yang dekat sini. Jadi bisa mampir ke sini guys. Terutama kalian yang males masak sayur. Nah, Jadi bener cocok banget. banget ke sini. Untuk alamatnya nanti kalian bisa lihat di sini. Terus Ya. kita udah selesai makan, kita tutup, dan jangan lupa apa Tam? Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oh iya, bye bye guys, see you.